Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 10 April 2026. Alternatif untuk penetapan waktu bagian 1. Matius 25 ayat 21. Kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius 24 dan 25 sungguh merupakan khotbah yang unik. Kisahnya bermula ketika para murid bertanya kepada Yesus tentang kehancuran bait suci dan meminta tanda-tanda akhir zaman serta kedatangannya kembali. Sejujurnya, jawaban Yesus pasti membuat mereka bingung. Salah satu alasannya adalah karena ia memberikan daftar tanda-tanda yang sebenarnya umum terjadi di setiap zaman, seperti perang, gempa bumi, dan kelaparan. Lalu ia menambahkan bahwa itu pun belum merupakan kesudahannya dan bahwa semua itu adalah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Matius 24 ayat 6 dan 8. Lebih dari itu, Yesus mencampur adukan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi dengan kedatangannya yang kedua. Dan jika belum cukup, ia menyatakan bahwa tidak seorang pun termasuk para malaikat dan bahkan dirinya sendiri yang tahu waktu pastinya, hanya Bapa saja. Ayatnya yang ke-36. Yesus mengakhiri khotbah tentang permintaan tanda itu dengan nasihat, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari apa Tuhanmu datang." Ayat 42. Seolah-olah ia berkata, jangan sibuk memikirkan kapan waktunya. Pada titik inilah Yesus beralih dari sekedar tanda-tanda menuju hal yang paling penting untuk disampaikan kepada para pengikutnya yang sangat menginginkan agar akhir dunia segera tiba. Mulai ayat 43, Yesus menyampaikan 5 perumpamaan yang secara bertahap mengarahkan perhatian mereka kepada apa yang paling perlu mereka dengar, bukan apa yang paling ingin mereka dengar, seperti kepastian waktu akhir dunia. Perumpamaan pertama ayat 43-44 hanya menegaskan agar mereka berjaga-jaga karena mereka tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Perumpamaan kedua ayat 45-51 mengajarkan bahwa sambil berjaga-jaga dan menanti, mereka memiliki tugas yang harus dikerjakan dan bahwa waktu penantian itu akan lebih lama dari yang mereka duga. Perumpamaan ketiga, Matius 25 ayat 1 yang ke-13, melanjutkan tema penundaan kedatangan, namun menekankan perlunya persiapan menghadapi peristiwa itu. Perumpamaan keempat, ayat 14 yang ke-30 menjelaskan bagaimana mereka harus mempersiapkan diri dengan mengembangkan iman dan menggunakan talenta mereka dengan setia. Dan pada puncaknya adalah perumpamaan tentang domba dan kambing, ayat 31-46, yang secara gamblang menekankan pentingnya pekerjaan pelayanan sambil menanti dan berjaga-jaga. Dengan kata lain, Yesus mengalihkan seluruh pembicaraan dari kegembiraan menantikan waktu menuju tugas saat ini. John Wesley, pendiri gereja Metodis, memahami betul maksud Yesus ini. Ketika seseorang bertanya apa yang akan ia lakukan jika tahu pasti bahwa Yesus akan datang besok, John Wesley menjawab bahwa ia akan tetap melakukan apa yang sudah ia rencanakan hari itu. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami bahwa persiapan menyambut kedatangan-Mu bukanlah soal semangat menanti-nanti, melainkan tentang melakukan kehendak-Mu dengan setia dan bertanggung jawab selama kami masih hidup di dunia ini. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini, nafas hidup dan firman Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Bapa, pimpin kami sepanjang hari dengan segala aktivitas kami, biarlah apa yang kami lakukan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin.
Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.